Stellar Transformations, episode 178. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Apakah kau mengatakan bahwa 3 perlengkapan suci yang kau dapatkan dari alam Niyang tidak ada bersamamu? Ao Feng bertanya lagi. Sudah kubilang, aku tidak punya. Kalau tidak percaya, coba saja periksa aku. Qin Yu mengulangi dengan sedikit kesal atas pertanyaan berulang mereka. Ao Feng mengangguk dan tersenyum. Ia telah mengambil keputusan. Baiklah, karena kau bilang tidak, maka jangan pedulikan aku menyelidikimu sedikit. Jika aku menemukan kau berbohong, maka aku akan membunuh salah satu dari 3 orang yang kau cintai. Begitu dia selesai, dia mengeluarkan pemancar suara. Siapa yang ingin Anda hubungi untuk pemeriksaan Anda? Qin Yu berbicara dengan nada riang. Terlepas dari perilaku luarnya, Qin Yu sebenarnya cukup khawatir. Meskipun ia membiarkan Mengan dan Zhong Jue berperan sebagai saksi, ia menyerahkan semua benda sucinya kepada Lan Feng. Satu-satunya kesalahan perhitungan adalah Zhong Jue mungkin menjawab dengan jujur atau tidak, dan jika Zhong Jue tidak menjawab, ia akan menanggung akibatnya. Itu bukan urusanmu. Aku punya caraku sendiri untuk melakukan penyelidikanku. Ao Feng mendengus. Qin Yu menatap Ao Feng tanpa daya saat ia mulai berkomunikasi dengan pemancar suaranya. Ia tahu hubungan Zhong Jue dan Ao Feng sedang tidak baik, yang berarti Zhong Jue belum tentu mengatakan yang sebenarnya jika Ao Feng mengiriminya pesan. Dengan jentikan tangannya, Qin Yu menarik pemancar suaranya sendiri. Tepat saat dia hendak mengirim salam ke Zhong Jue. Qin Yu, apa yang kau lakukan? Huayan memelototi Qin Yu, bibirnya membentuk seringai jahat, memperlihatkan gigi-gigi putihnya yang tak biasa. Kenapa kau mengirim pesan suara saat ini? Sejak menyadari perilaku aneh Qin Yu, ia telah menyebarkan indera spiritual abadinya untuk menyelimuti seluruh area di sekitarnya. Qin Yu menatap mata Huayan, sementara Huayan tersenyum tipis sejenak. Niat Huayan terlihat jelas, dan Qin Yu menarik pemancar suaranya dengan enggan. Kusarankan kau bersikap baik, Qin Yu. Kalau aku mencium baumu mencoba menghubungi paman seperguruanmu Lan Feng, atau apalah sebutannya paman Lan. Jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Du Zongjun menyeringai ke arah Qin Yu. Mereka mengira Qin Yu diam-diam bertukar pesan dengan Lan Feng untuk bala bantuan. Siapa yang paling mereka takuti? Oh, mereka takut pada Lan Feng, tapi mereka takut pada yang paling mengerikan, Paman Lan. Kehebatan Lan Feng sudah dikenal luas, jadi mereka tahu ketika Lan Feng memutuskan untuk bertindak, mereka tidak akan punya peluang untuk bertahan hidup. Ao Feng, apakah kau sudah selesai menyelidikinya? Qin Yu merasa sedikit cemas saat ia mendesak Ao Feng untuk menyelesaikannya. Beberapa saat lagi, Ao Feng dengan cekatan menepis usaha Qin Yu untuk menyerangnya, lalu ia menunggu dengan tenang dengan pemancar suaranya. Kresek, pemancar suara Ao Feng mulai menyala dengan energi, dan tak lama kemudian Ao Feng mengangguk ke arah Qin Yu, sepertinya kau mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, kami percaya padamu. Tunggu sebentar. Sebelum Ao Feng bisa menyelesaikan kalimatnya, Yu Liang menyela. Ketiga utusan itu menoleh ke Yu Liang dan menunggu. Di bawah tatapan waspada mereka, Yu Liang tersenyum meremehkan, aku bukan orang bodoh dan aku juga tidak menginginkan benda suci. Aku yakin armor Qin Yu saat ini adalah perlengkapan abadi kelas atas, kan? Kakak Ao Feng, apakah kau masih ingat perjanjian kita? Ketiga utusan itu merasa canggung dan tidak nyaman karena mereka telah melupakan Yu Liang. Ketiganya awalnya merasa kesal pada Yu Liang karena bertanya, karena mereka sudah mengambil risiko tetapi belum mendapatkan apapun. Padahal, Yu Liang ingin mengambil armor abadi kelas atas dan pergi begitu saja. Namun, mereka merasa canggung karena mereka sudah menjanjikan perlengkapan itu, jadi mereka tidak bisa membatalkannya sekarang. Ao Feng berbalik menghadap Qin Yu. Baju sirah pertempuran abadi kelas atas. Qin Yu tersenyum dingin kepada keempat orang itu, apakah kalian meminta baju sirah pertempuran abadi kelas atas yang sedang kupakai saat ini? Tapi setidaknya kalian semua harus menunjukkan ketulusan dalam pertukaran ini, kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa memberikan baju sirah pertempuran ini? Itu hanyalah sepotong baju sirah abadi kelas atas.
Karena Qin Yu mendapatkan semua harta karun agung di lantai 99 surga, sepotong baju zirah itu tidak berarti apa-apa. Tetapi, dia ingin memperoleh keuntungan dari cobaan ini untuk membantunya di kemudian hari. Ketulusan kita, sederhana saja, kita akan melepaskan satu orang, itu seharusnya sudah cukup tulus, kan? Du Zongjun tertawa datar, lalu dengan penuh semangat menarik mantra pengekang dari tubuh Qin Zheng. Ia terus tertawa terbahak-bahak seolah terkesan dengan kemurahan hatinya sendiri. Lagi pula, dia sama sekali tidak malu, bahkan gelombang kejut dari pelepasan kekuatan spiritualnya sudah cukup untuk membunuh Qin Zheng. Berhenti, Qin Yu mengalihkan pandangannya ke empat orang itu. Aku tahu kalian ingin mendapatkan benda-benda suci dari pamanku, dan kalian ingin menggunakanku untuk mengancam pamanku. Aku setuju untuk patuh dan mendengarkan tuntutan kalian, tetapi kalian harus berjanji untuk membebaskan ayahku, kakak laki-laki tertuaku, dan kakak laki-lakiku. Ini ultimatumku. Huayan balas berteriak, tidak. Kalau kau ingkar janji, kami akan. Jika kau tidak mengizinkan keluargaku pergi dan aku mengizinkanmu menahanku sebagai tawananmu, dan saat itu, apa kau benar-benar akan membiarkan keluargaku pergi? Hah, Huayan, Ao Feng, Du Zongjun, dan Yu Liang, kalian punya dua pilihan. Pertama, kau biarkan keluargaku pergi sebagai gantinya. Kedua, kita bertarung sampai mati dan mengabaikan kehati-hatian. Setelah mengatakan itu, Qin Yu segera mengeluarkan pemancar suara. Aku hitung sampai 3. Kalau kau belum menentukan pilihan saat itu, aku akan memanggil tetua bela diri dari sekolahku. Dengan kemampuan mereka, mereka bisa datang ke sini dalam sekejap. Saat itu, Qin Yu menatap tajam ke arah keempat orang itu, wajahnya keras dan dingin. Ayah, kakak tertua, kakak kedua, mohon maafkan saya. Qin Yu melirik anggota keluarganya. Alih-alih tatapan putus asa, mata ayahnya, Qin De, memancarkan tekad dan pujian. Yuer, kau benar-benar putraku. Apa arti kematian bagi kita? Ya. Kedua saudaranya, Qin Zheng dan Qin Feng, tampak sama teguhnya dengan ayah mereka. Seolah menertawakan kematian itu sendiri, mereka memandang Ao Feng dan yang lainnya dengan jijik, lalu tersenyum mengejek. Keempat konspirator itu menatap kosong ke belakang. Mengingat status mereka saat ini sebagai sesama konspirator, mereka sudah mulai mendiskusikan penggunaan transfer suara. Sambil melanjutkan diskusi mereka, Qin Yu sedang mencari, dengan indera spiritualnya, Ingkilin dan Sisin, dua binatang ilahi. Keduanya telah dititipkan kepada keluarganya untuk dirawat. Keduanya biasanya ditemukan tinggal di istana. Ketika Ao Feng dan ketiganya tiba di istana, aura mereka telah menimbulkan rasa takut pada dua binatang suci itu sehingga mereka pun bersembunyi. Tuan, Anda tidak bisa menyalahkan kami. Mereka terlalu kuat, sekalipun kami mencoba, itu akan sia-sia. Kami tetap ingin mengirimkan pesan suara untuk membantu kecerdasan Anda. Ingkilin bergumam cepat seperti anak kecil yang dimarahi karena transfer suara. Sisin buru-buru menambahkan pendapatnya, Guru, kami tidak takut mati. Hanya saja kali ini akan sia-sia. Di antara tuan dan binatang terdapat hubungan jiwa, dan itulah yang digunakan Qin Yu dan dua binatang dewa. Cukup, mari kita lupakan cobaan ini untuk saat ini. Qin Yu bisa memahami kesulitan mereka dalam kasus ini. Sudah cukup berdiskusi, aku akan mulai menghitung, 1. Kata Qin Yu tegas. Ao Feng dan yang lainnya tertegun sejenak. 2. Qin Yu menatap mereka masing-masing dengan tatapan membunuh. Berhenti, kita sudah membuat keputusan. Huayan buru-buru menyela. Mereka menyadari bahwa dengan kerabat Qin Yu, mereka dapat mengendalikan Qin Yu, tetapi akan kontraproduktif jika menggunakan kerabatnya untuk mengancam Lan Feng. Jadi, mereka masih membutuhkan sandera mereka untuk mengendalikan Qin Yu. Bagus, lebih baik kau lepaskan ayah dan saudara-saudaraku. Dan aku akan berbaring dan menunggu penangkapanku. Qin Yu menyimpan pemancar suaranya kembali ke dalam cincin interspatialnya. Saat keluarganya menyaksikan Qin Yu mengorbankan dirinya untuk ditawan, dan menjadi tawanan, keluarganya tampak gelisah. Saudara Huayan, Saudara Ao Feng, Saudara Du Zong, sudah waktunya aku pergi, selamat tinggal. Yu Liang menyeringai karena dia sudah mendapatkan apa yang dia cari, sebuah perlengkapan abadi kelas atas. Kalau begitu kami tidak akan memperpanjang masa tinggalmu. Silakan. Ao Feng melambaikan tangannya pelan,
Sementara Huaiyan dan Du Zongjun hanya mengangguk, ekspresi mereka menunjukkan sedikit kekesalan. Tetapi Yu Liang hanya berpura-pura tidak menyadarinya, dan berubah menjadi kabur, terbang ke arah timur menuju wilderness. Qin Yu, kuperingatkan kau, lebih baik kau jangan melawan. Kalau tidak, aku akan langsung membunuhmu. Du Zongjun menyebarkan energi spiritual iblis darahnya ke seluruh tubuh Qin Yu, menutupinya sepenuhnya. Setiap perlawanan akan langsung membunuh Qin Yu hingga ke akar-akarnya. Bajingan, bocah ini benar-benar mengikuti jalur latihan yang aneh. Aku bahkan tidak bisa merasakan kekuatan aslinya dengan mantra penyegelku. Du Zongjun mengumpat dan bergumam pada Huaiyan di sampingnya. Huaiyan juga bingung dengan hal ini dan mengangguk, struktur internal tubuhnya sangat aneh. Sepertinya kita harus menggunakan cara paling kuno dan paling sederhana untuk memenjarakannya. Qin Yu tertawa sinis pada dirinya sendiri. Jelas tidak akan ada pengaruhnya jika menggunakan mantra pembatasan pada Yuanying miliknya, padahal mantra itu diterapkan pada bintang miliknya di tempat Yuanying seharusnya berada. Metode paling kuno yang dibicarakan Huaiyan sebenarnya adalah metode paling bodoh untuk memenjarakan seseorang. Metode ini mengharuskan para penculik menggunakan energi yang kuat untuk membentuk selubung di sekeliling tubuh, dalam hal ini, tubuh Qin Yu. Selubung ini memiliki dua tujuan, satu tidak disengaja dan satu disengaja. Yang pertama, memasang perisai pelindung di sekeliling tubuh, dan yang kedua menekan energi apapun agar tidak terlepas. Kita masih di Istana Kekaisaran, jadi untuk sementara, aku tidak akan bertindak. Begitu kita di luar, aku akan mengabulkan 3 kematian kalian. Qin Yu berpikir dalam hati, pupil matanya memerah karena haus darah. Untuk saat ini dia perlu menunggu waktu, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Medan perang harus jauh dari istana, karena membunuh 3 Golden Immortal level 1 akan mengirimkan gelombang energi ke sekitarnya. Gelombang energi itu bisa saja melukai siapapun di dalam istana. Saudara Ao Feng, haruskah kita langsung pergi ke Star Yellowstone? Huaiyan bertanya sambil menoleh ke Ao Feng. Ao Feng mengangguk dan berpikir keras, orang-orang sekaliber Lan Feng pasti sangat akrab dengan sistem bintang, Star Yellowstone akan menjadi pilihan yang tepat. Tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia dengan gangguan minimal, dan kita bisa mempersiapkan segalanya untuk mengundang senior Lan Feng datang. Qin Yu merasakan sedikit kegelisahan dari percakapan para penculiknya. Di mana bintang Yellowstone ini? Dia belum pernah mendengar tempat seperti itu sebelumnya. Ao Feng menatap Qin Yu dengan aneh, saudara Qin Yu, kau sudah tumbuh sebesar ini, tapi kau bahkan belum meninggalkan dunia asalmu. Haha, di alam fana, ada banyak planet yang jauh lebih besar daripada planet tempatmu tinggal. Bintang Yellowstone adalah salah satunya di dekat sini, tanpa kehadiran manusia. Qin Yu telah mengetahui tentang planet lain, tata surya lain, dan alam semesta dari gurunya, Lei Wei, jadi dia tidak terlalu terkejut dengan jawaban Ao Feng. Ia mengetahui bahwa planet-planet yang tidak berpenghuni jumlahnya jauh lebih banyak daripada planet-planet yang berpenghuni, dan planet yang ditinggalinya adalah planet berukuran super besar. Planetmu mungkin besar, tetapi jarak antar planet jauh lebih besar. Jarak dari planetmu ke bintang Yellowstone juga tidak kalah besar, tetapi dengan kami bertiga yang mendukungmu, tugas ini menjadi jauh lebih mudah. Ao Feng tak kuasa menahan senyum yang tersungging di bibirnya. Dengan jarak yang begitu jauh, bahkan indera keabadian Lan Feng pun seharusnya tak bisa langsung menemukannya. Itu sudah jelas dengan jarak sejauh ini. Kecuali Lan Feng sudah mencapai tahap mistik, Huaiyan menimpali. Jangan buang waktu lagi, pergilah sekarang. Du Zongjun meraung, menghentikan obrolan kosong lainnya. Didorong rasa ingin tahu, Qin Yu memutuskan untuk menghentikan serangannya sementara hingga setelah terbang keluar dari planet asalnya, ia belum pernah meninggalkan planetnya hingga saat ini. Begitu keluar, ia akan melepaskan serangannya tanpa ampun. Pergi. Dalam formasi tombak dengan Ao Feng di garda depan, Du Zongjun dan Huaiyan di barisan belakang, dengan Qin Yu di antara mereka. Namun, Qin Yu tidak memperdulikan hal ini. Ia sangat bersemangat untuk melihat dunia di luar angkasa, dan itu adalah pertama kalinya ia terbang langsung ke angkasa. Saudara-saudaranya, Qin Feng dan Qin Zheng menyaksikan kelompok itu dengan mudah terbang ke atas menuju langit tertinggi di atas. Ayahanda, gumam Qin Zheng, nyaris seperti bisikan. Zenger, ayahnya,
Kinde baru saja mulai tersadar setelah kejadian yang tak terduga itu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tetapkan bahwa 3 anak dari garis keturunan utama di setiap generasi harus tinggal dan hidup di ibu kota. Hanya setelah beberapa waktu, biarkan anak-anak lainnya kembali tinggal di ibu kota. Sehingga meskipun kita mati, keluarga Qin kita, garis keturunan Qin kita tetap ada. Setelah merasakan pemerasan, aku merasa sangat sulit menerimanya. Ya, ayahanda rajaku. Begitu ayahnya memberi perintah, Qin Zheng pun mengirimkan perintah, sementara Qin Feng terus menatap langit tak berujung. Sekarang, Qin Yu telah menjadi bagian dari cakrawala. Sementara itu, Ao Feng, Huaiyan, Du Zongjun, dan Qin Yu, sang tawanan, telah terbang ke titik tertinggi di langit. Di depan terbentang sebuah wilayah yang dihalangi oleh kilat melengkung bagai ular energi murni di tengah angin kencang. Bagaimana mungkin badai petir ini mencoba menghalangiku? Sungguh menggelikan. Ao Feng tertawa kering, dan seberkas cahaya yang membesar keluar dari tubuhnya. Badai terbelah bagaikan laut mati, di antaranya terdapat terowongan sempurna yang bebas dari gangguan apapun. Rombongan terus terbang melalui terowongan ini selama 6 jam. Pada akhirnya, di hadapan Qin Yu terbentang kehampaan tak berujung. Dalam kehampaan gelap ini, kegelapan tersapu oleh sebuah bintang di dekatnya, ukurannya luar biasa besar, yang cahayanya yang menyilaukan menerangi ruang di sekitarnya. Qin Yu langsung mengerti, bintang ini adalah pusat dari banyak planet satelit, dan itulah yang dikenal dan disebut banyak orang. Itu adalah matahari. Saudara Qin Yu, pengalaman pertamamu di luar angkasa, rasanya lumayan, ya. Ao Feng mengobrol santai dengan Qin Yu. Tercengang oleh pemandangan itu, Qin Yu hanya bisa mengangguk. Qin bisa merasakan beban di pundaknya terangkat. Kelompok itu telah lama meninggalkan benua Qianlong, menuju luar angkasa. Di sana, ia bisa membunuh ketiga orang di sekitarnya dengan mudah. Rasa ingin tahunya belum terpuaskan, ia masih ingin melihat bintang Yellowstone. Diam-diam, ia menunggu agar bisa menumpang dengan para makhluk abadi ini untuk pergi ke sana. Kalau tidak, tahun atau dekade berapa ia akan sampai di sana sendirian. Huaiyan tak melupakan ekspresi terkejut Qin Yu, ia ingin menunjukkan sedikit superioritas dengan memperkenalkan dunia di sekitar mereka. Kau lihat bintang yang terus-menerus melepaskan semburan matahari yang tak terhitung jumlahnya. Bintang itu seharusnya berusia setidaknya 10 juta tahun. Semburan terluarnya sudah sangat dahsyat, tetapi semakin dekat ke inti, semakin murni api surgawinya. Itu berarti semakin biru apinya. Sedangkan untuk inti itu, bahkan kaisar mistik pun tak berani masuk ke sana. Qin Yu agak terkejut dengan pengetahuan Huaiyan. Penyebabnya adalah karena dewa-dewa dari alam keabadian memiliki pengetahuan tentang sistem bintang dengan gelar yang sama dengan gurunya Lei Wei. Ao Feng, yang sedikit lebih maju, melanjutkan, ada banyak bahaya besar di luar angkasa, seperti hujan meteor kosmik, lubang hitam spasial, jejak komet, dan pita kosmik. Jadi, terbang di luar angkasa sangatlah berbahaya. Tentu saja, Qin Yu sudah memahami bahayanya alam semesta, namun tetap mendengarkan dengan tenang. Guru sejati Qin Yu, Lei Wei, telah meninggalkan harta karun yang tak ternilai. Harta karun itu berupa jurnal yang mendokumentasikan pengetahuan tentang berbagai hal tentang alam semesta. Dalam hal pengetahuan, Qin Yu mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik daripada Ao Feng dan yang lainnya. Qin Yu menatap planetnya sendiri. Sungguh indah. Saudara Qin Yu, planet asalmu disebut planet ungu misterius. Planetmu tampak indah dan penuh dengan air yang tak terbatas. Tapi dari sudut pandang lain, planetmu benar-benar memiliki satu sisi ungu dan sisi lainnya putih, kata Huaiyan, sementara Qin Yu mengangguk sebagai jawaban. Sisi ungu adalah wilayah panas ekstrim, dan sisi putih adalah wilayah dingin ekstrim. Planet ungu misterius. Qin Yu mengukir nama ini dalam ingatannya. Planet itu adalah planet asalnya. Saudara Ao Feng dan Saudara Du, biarkan kami bertiga segera menggunakan teleportasi massal langsung ke bintang Yellowstone. Sebagai dewa emas tingkat pertama, mereka bertiga hampir tidak mampu menahan jurus teleportasi massal. Hanya dengan mereka bertiga, hal ini dapat terjadi meskipun bintang Yellowstone merupakan yang paling dekat dengan titik awal mereka.